Oke, halo Tem. Salah, Mas Don. Halo Mas Don. Ya, selamat siang ya. Kita jumpa kembali di channel Link Link Smart Open Teja. Jangan lupa subscribe ya kalau nonton videonya. Oh, sudah ya, puji itu. Ah? Open Teja itu ibu lahir di desanya itu namanya Buka Teja. Jadi kita plesetin jadi Open Teja begitu. Tah? Nah, bukan farmnya ibu ya, farmnya ibu SIM, SIEM, SIM, Mei Ling. Nah, makanya ibu di luar dipanggil Ling Ling, di rumah juga dipanggil Ling Ling. Ya, oke ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya ya, yaitu tentang kuat medan listrik ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gaya listriknya atau gaya kolomnya. Ada yang ingat rumusnya gaya kolom secara umum apa? K I1 I2 dibagi dengan R kuadrat. Terus review ya, ini review ya. Kalau R-nya berubah, maka perbandingan antara F2 dibanding dengan F1 sama dengan apa? Ya, R1 dibagi dengan R2 dipangkatkan 2. Terus kalau yang kita cari adalah jaraknya R1 per R2 berarti sama dengan akar dari F2 dibagi dengan F1. Ingat ya, ingat seperti itu. Terus kalau misalnya resultan gayanya itu membentuk sudut, maka untuk cari resultannya itu kita menggunakan, anggaplah F1 dan F2, berarti pakai apa? F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah lagi 2 F1 F2 dikalikan dengan cos theta ya. Oke ya, berarti ingat semua ya, jangan lupa. Kemudian untuk apa namanya? Sudut-sudut istimewa yang 5 jari, masih ingat yang 5 jari? 5 jari? Sudut-sudut istimewa, ibu jari nilainya berapa? Ini nilai bukan sudutnya. Sudut nilainya jari-jarinya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya. Sinus mulai dari ibu jari ke kelingking, kemudian kalau kosinus mulai dari kelingking ke ibu jari. Urutan sudutnya ingat 0, 30, 45, 60, 90 ya. Berarti sin 0 sama dengan 0. Sin 30, 1 per 2 atau setengah. Sin 45, sin 60, sin 90, 1. Cos mulai dari jari kelingking. Urutan sudutnya tetap. Cos 0, 1. Cos 30, setengah akar 3. Cos 45, setengah akar 2. Cos 60, setengah. Kemudian cos 90 sama dengan 0. Makanya kalau tegak lurus, berarti kita sudah menggunakan Pitagoras. Lalu yang ingat lagi adalah sudut 36 sama 53. 36 itu sin selalu 0,6, cosnya 0,8. 53 terbalik nih. Sinnya 0,8, cosnya 0,6. Itu biasa sering dipakai. Sudut 53 dengan 37 itu sering sekali dipakai. Apalagi di gerak parabol apa semua tuh, itu sering sekali dipakai ya. Oke? Ingat ya. Ya. Oke. Hilangkan lagi nih. Ya, sekarang kita masuk di kuat medan ya, di kuat medan listrik. Nah, kenapa itu benda bermuatan bisa mempengaruhi benda bermuatan lain? Itu karena di sekitar benda yang bermuatan, jadi misalnya ini bendanya ini adalah bermuatan, muatannya itu adalah positif, arah medan yang ditimbulkan itu adalah menuju keluar, ya, keluar dari muatannya. Berarti medannya arahnya ke sana, ke segala arah, ya. Arah medannya ini ke segala arah. Positif itu keluar ya. Ini arah kuat medannya. Ini adalah E-nya. Nah, sebaliknya kalau muatannya itu adalah muatan negatif ya. Muatannya adalah muatan negatif, itu arah medannya itu masuk. Jadi ini kalau negatif di sini arah kuat medannya itu menuju ke muatan tersebut. Ya, arah kuat medan. Sama aja dengan di magnet ya. Magnet itu dari kutub mana yang arah garis-garis gaya magnetnya keluar? Di utara keluar, selatan masuk ya? Nggak terbalik kan? Ya, ini sama. Nah, sekarang besarnya
titik. Kalau ada suatu titik, misalnya titiknya di sini adalah titik P gitu ya. Ada titik P, P-nya ini berada pada jarak R1 dari pusat ini. Dari pusat muatan ini. Kita sebut aja R1 di sini. Kemudian P ini memiliki jarak R2 dari pusat muatan yang kedua. Ke pusat muatannya. Oh, terputus. Iyo, ini itu error ini punya. Ya, sampai di sini ya, sampai di pusat muatannya. Ini pada jaraknya adalah R2. Nah, sekarang kuat medan yang dialami oleh titik P ini, ya ini titik P, P ada di sini, itu kalau terhadap muatan yang pertama, itu arahnya itu keluar. Itu berarti arahnya dari pusat sini kita tarik garis arah keluar. Maka di sini kita beri simbol E1. Ya. Kemudian terhadap muatan kedua, maka besar kuat medan yang dialami oleh titik P ini arahnya menuju ke pusat muatannya. Berarti yang ini adalah E2-nya. Ya, jadi ini adalah E2. Nah, kembali lagi untuk mencari resultan di titik P ini kan membentuk sudut nih nantinya. Membentuk sudut theta. Maka E di titik P, kita juga tetap menggunakan rumus vektor. Jadi mirip-mirip nih ya dengan gaya kolom, resultan gayanya. Jadi E di titik P ini berarti sama dengan apa? Akar dari apa? E1 pangkat 2 ditambah dengan E2 pangkat 2 ditambah dengan 2E1 dikalikan dengan E2 dikalikan dengan cos theta. Jadi tetap seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang kalau ada dua buah muatan ya, ada dua buah muatan, di sini muatannya Q1, kemudian yang di sini adalah muatan Q2, lalu di sini lagi ada muatan lagi Q3 atau dua dulu deh, dua dulu ya. Dua dulu. Ini ya. Jadi anggaplah ini bermuatan apa? Positif negatif? Positif ya. Di sini negatif atau positif? Negatif boleh. Lalu ada 3 buah titik nih. Di sini ada titik P, kemudian di sini ada titik jangan R ya. Karena nanti jaraknya R lagi gitu. Titik S, kemudian di sini ada titik T. Ya, kita mau melukiskan nih arah kuat medannya ya. Sekarang arah kuat medan di titik pertama, arahnya kemana? Keluar kemana? Ke kiri. Kemudian di titik S, ke kanan. Di titik T, ke kanan ya. Nah, lo kan keluar dari muatan. Keluar dari muatan ke sana ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya. Untuk di titik ini terhadap muatan yang kedua. Terhadap muatan kedua, ingat ini kan negatif. Berarti arahnya mana? Menuju ke muatan kan? Maka di sini akan ke kanan. Menuju ke muatan 1. Di sini akan ke kanan juga. Yang di sini akan ke ya. Kalau begitu, ini kita kasih nama ya. E2 di titik P ya. E2 di titik S. E2 di titik T ya. Kemudian yang ini adalah E1 di titik T. E1 di titik S. Lalu E1 di titik P. Pertanyaannya, apakah E1 di P, E1 di S, E1 di T sama? Tidak. Kenapa tidak? Jaraknya berbeda-beda. Ingat ya, jangan mencarinya hanya satu kali saja ya. Jaraknya berbeda-beda. Lalu E2 di P, S, T beda atau sama? Beda juga. Jadi harus dicari sendiri-sendiri. Nanti di titik P cari S1-nya berapa, E2-nya berapa. Di titik S, S1-nya berapa, E2-nya berapa. Di titik T, S1-nya berapa, E2-nya berapa. Itu harus kamu cari ya. Setelah itu barulah kamu mencari resultannya. Kalau begini maka E di P sama dengan apa? Sama dengan apa? Satu ke kanan, satu ke kiri. E2 dikurangi dengan E1 ya, untuk menunjukkan
positif ke kanan, negatif ke kiri ya. E2 yang di mana? Di T? E2 di titik P, kenapa ke sini? Kan menuju ke muatan kan, negatif kan masuk kan? Berarti dari titik P ini kita tarik garis ke muatan ke-1, muatan kedua itu menuju ke muatan panahnya. Iya, semuanya menuju ke negatif kalau dari positif keluar. Muatan satunya terhadap muatan yang pertama. Jadi ini kan yang ini kan Q1 nih. Q1, yang ini adalah Q2 ya, seperti itu. Oke? Ya, sip ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk di titik S bagaimana? Di titik S E1 ditambah dengan E2. Di titik T kurang siapa dikurang siapa? E1 dikurangi dengan E2. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Konsepnya kan udah jalan nih ya. Sekarang cara menghitungnya. Misalnya ya. Mana? Bagaimana ditahu kalau misalkan itu S1 dulu duluan baru E2 yang dikurangi, EP sama dengan E2. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Jadi terserah kamu sih sebetulnya. Kalau satu garis berarti kalau searah di jumlah, kalau berlawanan arah berarti dikurang. Gitu aja. Kalau tidak satu garis membentuk sudut berarti kita menggunakan rumus vektor. Iya, itu ya. Oke? Dah? Ada lagi? Ya, ke slide berikutnya ya. Ya, di sini. Nah, sekarang ini ada sebuah muatan di sini ya. Ada muatan di sini. Ini ya. Pusat muatannya di sini. Kamu mau pakai positif atau negatif? Negatif, oke ya. Lalu ada sebuah titik di sini. Ini titiknya adalah titik P, kemudian titik S, lalu di sini adalah titik T ya. Arah kuat medannya untuk di titik P itu arahnya menuju pemuatannya. Ini dari S juga menuju pemuatannya, T juga ini menuju ke pusat muatannya. Jaraknya beda-beda nih ya, jaraknya beda-beda semuanya. Ya, ini jaraknya berarti ini adalah RT. Kemudian ini adalah apa? RS. Yang ini adalah RP ya. Jadi di sini adalah RP, ini adalah RS, lalu ini adalah RT. Nah, rumus dari kuat medan hubungannya dengan force gaya itu E sama dengan apa? Ada yang ingat? SMP loh. F dibagi dengan Q ya. Nah, kemudian F itu kan sama dengan apa? K Q, anggaplah muatannya sama gitu atau Q1 Q2 boleh ya. Ini dibagi dengan R kuadrat kan. Lalu dibagi lagi dengan Q. Berarti Q-nya salah satunya hilang. Jadi untuk E rumusnya itu sama aja dengan K Q dibagi dengan R. Kalau E-nya adalah E1 berarti kita menggunakan Q-nya adalah Q1. Kalau Q-nya adalah E-nya adalah E2 maka kita menggunakan muatannya berarti adalah pakai Q2. Nah, dengan begitu, maka E di titik P di sini, E di titik P berarti sama dengan apa? K Q dibagi dengan RP. Lalu E di titik S berarti apa? K Q dibagi dengan RS. Di titik T, E di titik T sama dengan K Q dibagi dengan RT. Ya, seperti itu ya. Ya. Oh sorry, R kuadrat ya. Thank you. Ada R kuadratnya, Ibu lupa tuh ya. Makasih. Nah, ya, tetap ada R kuadratnya. Kaki per R kuadrat nih ya. Tunggu sebentar. Ya, oke, makasih ya. Ya, udah? Ada lagi? Mana? Ya, anggaplah ini yang mau kita cari adalah ke E1 gitu ya, ke E1. Sebetulnya ini nggak perlu pakai Q1 Q2. Kita pakai aja kaki Q gitu ya. Jadi ini F-nya itu sama dengan K Q Q dibagi dengan R kuadrat. Jadi kalau di sini misalnya di titik P-nya itu adalah Q2-nya. Berarti cari E di titik ini gitu. Di titik Q2. Jadi kalau misalnya gini lah, gini ya. Jadi ini ceritanya ada dua muatan nih ya. Muatannya di sini adalah muatan Q1, di sini adalah muatan Q2. Lalu yang mau kita cari itu adalah E di sini. Ya, jadi kita bagi Q yang ada di sini. Gitu ya, oke? Nah, ya. Nah, sekarang
ada 2 buah muatan, ya. Ada 2 buah muatan. Muatan pertama dan muatan kedua, mau negatif semua nggak ada masalah, positif semua juga nggak ada masalah. Misalnya positif dengan positif, ya. Positif dengan positif. Sekarang ada 3 buah titik nih. Ada 3 buah titik di sini, dengan di sini. Titik A, ini A, titik A, ini titik B, titik C. Pertanyaannya, di titik manakah kemungkinan E-nya bisa sama dengan 0? Apakah di titik A, di titik B, atau di titik C? Di titik B, ya. Nah, untuk itu kita harus gambarkan nih, yang mungkin 0 adalah di titik B. Kenapa? Ini kita sebut aja di sini adalah Q1, ini ya. Ini Q1, kemudian Ibu pakai warna blue, ini Q2 ya. Nah, untuk di titik B, E1-nya itu kemana? Ke kanan, oke, ke kanan. Oh, pakai red ya, E1. Oke, jadi ini adalah E1. Kemudian E2, arahnya kemana? Ke kiri. Berarti di sini mungkin sama dengan 0 ya, bisa mungkin sama dengan 0. Nah, misalnya supaya E di B sama dengan 0. E di B sama dengan apa? E1 dikurangi dengan E2. Ini sama dengan 0. Maka E1 akan sama dengan apa? E2 ya. Nah, E1 rumusnya apa? Q1 per R1 kuadrat. Lalu E2 Q2 dibagi dengan R2 pangkat 2. Apa yang bisa dicoret? K kita coret. Boleh enggak disatukan Q1 dan Q2-nya? Bisa ya. Maka Q1 dibagi dengan Q2 akan sama dengan apa? R1 kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat. Pangkatnya boleh disatukan? Ya. Akan sama dengan R1 dibagi dengan R2 dipangkatkan 2. Jadi kalau kita cari R2 per R1 sama dengan akar dari Q2 dibagi dengan Q1. Cocok atau salah? Kalau R1 per R2 cocok ya? Oh, ini salah nih. Salah di sini Q1 per Q2. Ini harusnya cocok, Ji. R1 kuadrat per R2 kuadrat. Kaki per R kuadrat. Nggak salah? Nggak ada masalah sih. Ini kan kaki 1 per R1, kaki 2 per R2 kuadrat. Ini turun ya. Ini turun R1-nya naik ya. Oke ya. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa, ini masih bisa dipakai seperti ini. Jadi kalau 0, nanti terserah yang dicari yang mana gitu ya. Nah, sekarang misalnya nih, kita kasih angka nih ya. Di sini adalah muatan 1, kemudian ini ada muatan kedua. Muatannya mau berapa? Anggaplah ini positif. Ya. Bilangan kuadrat deh, bilangan kuadrat. Ya. Bilangan kuadrat, cari yang angkanya sama kemarin ya. Ini 4 mikrokolom gitu ya. Lalu Q2-nya negatif ya. Q2-nya negatif mau berapa? 4 lagi, jangan 4 lagi. Bilangan kuadrat, terserah. 9, oke, 9 mikrokolom ya. Nah, sekarang ada kedua muatan ini terpisah pada jarak, misalnya berapa? 9, 4, 36. 9 tambah 4 berapa? 13 ya. 13, 65 ya. Mudah-mudahan sih 65 cm. 65 cm. Lalu di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B. Titik B. Kemudian di sini ada titik C, ya. Titik C-nya ini berada pada jarak berapa? Mau angka gampang? 10, dah. 10 cm. Lalu titik A pada jarak 5 cm ya. 5 atau 4? 5, oke, 5 cm. Lalu ditanyakan, yang ditanyakan adalah E di A
sama dengan berapa, kemudian E di C sama dengan berapa, lalu R1B sama dengan berapa agar E di B sama dengan 0. Jadi kita misalkan aja. Ini sama dengan apa? Mau X atau Y atau apa? X ya. Oke. Kalau gitu R2B-nya berarti sama dengan berapa? Ya, 65 cm dikurangi dengan X. Oke? Ini nanti kamu kerjakan. Ya, sekarang lagi. Ini baru yang basic. Basic gitu ya. Sekarang misalnya nih, ada persegi ya, persegi, kemudian ditempatkanlah ada satu muatan pertama, lalu muatan kedua, muatan ketiga, kemudian muatan keempat. Nah, kemudian yang dicari itu adalah berapa besar daripada kuat medan di pusatnya. Di sini adalah titiknya adalah titik P. Ya. Ini kita namakan adalah Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Nah, kemudian jaraknya di sini adalah R, ini juga jaraknya R. Coba kamu cari E di titik P ini ya, supaya apa? E di titik P sama dengan berapa, tetapi dalam K, Q, dan R. Ya, dalam kaki dan R. Kamu cari E di titik P-nya. Dalam rumus gitu. Tetap dalam variabelnya kaki R ya. Dalam kaki R. Ini dalam K, Q, dan juga R. Ya, coba Ibu mau lihat kamu siapa yang dapat ini sama ya. Nah, itu. Oke, sekarang misalnya nih. Misalnya lagi. Bentuknya adalah persegi panjang atau kubus, boleh, nggak apa-apa. Mau persegi panjang atau kubus? Kubus. Kamu yang kerja loh ya, PR loh ya. Enggak mau kan? Kalau Ibu yang kerja pasti kamu mau kubus. Oke? Ya. Enggak lah, ya ada. Persegi panjang nih ya, persegi panjang. Jadi ini adalah muatan Q1. Kemudian ini adalah muatan Q2. Ini muatan Q3. Lalu ini adalah muatan Q4 tuh. Ini kita belum masuk di potensial listrik ya, nanti masuk di potensial listrik. Ya, jadi ini adalah Q1, ini Q2, kemudian ini Q3, lalu di sini adalah Q4 ya. Kubus tuh persegi panjang angkanya harus kira-kira diagonalnya yang bulat. Kalau 20 berarti ini kita pakai 12 cm. Lalu di sini adalah 16 cm ya. Oke, ini 16 cm, 12 cm. Kemudian muatannya di sini berapa? 4 mikrokolom. Ini mau berapa? 2 mikrokolom. Yang ini sama dengan misalnya minus 2 mikrokolom. Kemudian yang di sini adalah minus 4 mikrokolom ya. Lalu tentukan di pusat diagonal ya. E di pusat. Di pusat diagonal. Diagonal ya. Nanti soalnya akan macam-macam gitu ya, macam-macam bentuknya ya. Berarti di sini minus. Min plusnya itu nanti nggak usah dimasukkan di dalam perhitungan ya, tetapi hanya untuk mengetahui kemana arah E-nya gitu ya. Mau digambarkan arah E-nya? Nggak usah masuk angkanya, minus plusnya. Nanti kalau di potensial listrik baru ya, di potensial listrik itu baru masuk angkanya. Oke. Nah, sekarang S1 nih. Ini positif kan? Berarti arahnya kemana? Dari titik ini ke sini ya. Ini adalah S1. E1. Kemudian E2.
Positif lagi nih. Berarti arahnya ke sini, ya. Ini adalah E2. E2. Kemudian E3. Negatif nih. Berarti arahnya ke sini. Menuju ke muatan kan? Yang di sini adalah E3. E4. Menuju ke muatannya juga. Ya. Di sini adalah E4. E4. Nah, ini sudutnya berarti yang dibentuk adalah theta. Cos tetanya ini sama dengan apa? Yuk, nyarinya gimana? Ada yang tahu cara carinya? Hah? Cari cos theta. Kan kita perlu cari theta tuh. Ayo, iya Kak. Lupa nih? Jangan lupa. Ibu kasih pertolongan nih ya, pakai pertolongan garis hitam nih. Ya, pakai pertolongan garis hitam. Sudah di sini kita sebut aja dengan alfa ya. Berarti theta sama dengan berapa alfa? Theta ya sama dengan 2 alfa. Nah, sekarang cos alfa kan bisa dicari toh? Cos alfa sama dengan apa? Ini ke sini berapa? 8 kan? Ini jaraknya kan 20. Berarti yang di sini sisi miringnya kan 10. Ya atau ya? Oke. Cos alfa sama dengan 8/10. 6 ya? Iya, 6. 6/10. 6/10. Lalu sin alfa sama dengan 8/10. Nah, kemudian kalau cos theta ini kan sama dengan cos 2 alfa kan? Rumusnya cos 2 alfa identitas trigonometri bisa sama dengan apa? Hah? 1 dikurangi 1 dikurang sin kuadrat alfa boleh ya? Atau ada 3 rumus kalau Ibu nggak salah ingat ya. Ada 3 rumus. Nah, berarti kamu harus pakai ini. Berarti yang diperlukan adalah sinnya. Sin kuadrat. Berarti sama dengan berapa? 64/100. Oke, seperti itu ya. Bisa ya dikerjain ya? Ya, silakan dikerjakan sekarang. Loh iya, supaya nggak jadi PR. Untuk melengkapi catatan, ini 2 nomor ini kerjakan sekarang. PR-nya yang ini yang gampang. Ya, oke. Sip. Sampai di sini dulu, tapi kita lanjut dulu ke kuat medan ya. Potensial supaya langsung satu. Kalau potensial listrik, jadi misalnya ada 1 titik di sini, titik P, lalu ini ada muatan 1, muatan 2, muatan 3, muatan 4. Di sini ada Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Nah, besarnya potensial itu pakai V ya. V di titik P itu akan sama dengan sigma daripada V. Artinya sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3, ini ditambah dengan V4. Nah, di perhitungan V ini itu semua tanda masuk. Min kasih masuk min, plus kasih masuk plus. Ya, jadi rumus daripada potensial listriknya itu V itu sama aja dengan K dibagi dengan Q dibagi dengan R. Ya, K Q per R. Ngapalinya gampang. Kalau F, K, Q1, Q2 per R kuadrat. K Q per R kuadrat. Jadi V sama dengan K Q per R. Kalian ingat nggak rumusnya V sama dengan apa? V dikalikan dengan Q kan? Lalu V itu kan juga sama dengan apa? F dikalikan dengan S kan? Nah, ini kita gabung. V dikalikan Q sama dengan pelajaran apa? Yuk, usaha ini ya. S. S-nya kan ganti R tuh, ya. S-nya ganti R. Maka V di sini kan sama dengan F-nya itu kan Q1, Q2 kalikan R kan? Dibagi dengan Q R kuadrat kan? Q-nya kan coret. R-nya coret nih. Ya. Mana lagi ini ada R lagi sini ya? Ya. Jadi seperti itu. Dari situ sih ya. Untuk cari voltage-nya. Jadi voltasenya itu berarti sama aja dengan K Q per R rumusnya ya. Oke. Masih ada berapa menit? Mana?
V di titik P. Potensial di titik P artinya ya. Nah, nanti kalau energi potensial listrik itu sama aja dengan EP. Nanti ya berikutnya lagi kita akan bahas ini. Energi potensialnya ya. Sama dengan apa ya? Nah, itu nanti Pi. Itu sama aja dengan usahanya. Usaha untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain. Nanti. Oke, coba kamu kerjakan dulu berapa menit lagi Kak? Oh, masih 25. Oh, yuk, silahkan. Balikan paling pertama, oke ya di slide ini kenapa? E di S, ya S1 ditambah E2. Ya, betul sekali. Ya. Ya, jadi yang di sini E di titik S toh. E di titik S berarti ini sama dengan E1 ditambah dengan E2 ya. Kemudian di sini E di titik T itu berarti sama dengan E1 dikurangi dengan E2. Oke ya. Ibu stop record dulu ya, pause dulu. Aku bilang nggak mudah. Oke ya, ini E1 kan berarti meninggalkan P kan. Kemudian E2 menuju ke sana ya, menuju ke Q2 ya. Ini adalah E2. E2. Kemudian E3 kemana? Ke sana mana? Gantimu gitu. Ya, ini E3 ya, meninggalkan muatannya. Lalu E4? Ya, menuju ke sini ya. Oke, ini adalah E4. Nah, sekarang ini kan masing-masing satu garis. Kamu tidak bisa langsung bahwa E-nya sama dengan 0, nggak bisa. Nah, ini antara besarnya Q kan sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Lalu jaraknya sama enggak? R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4. Kalau begitu, maka besarnya E1, E2, E3, E4 sama enggak? Sama. Karena semuanya sama kan? Jadi ini E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E4. Kita sebut aja E ya. Kita sebut E. Nah, kemudian karena ini segaris nih, maka kita bisa membuat pertolongan. Ya. Nah, kita bikin pertolongan. Kita anggap aduh, terpotong. Iya, ini jelek sekali ini. Sudah minta di lem biru kelihatannya. Ya. Cuma aduh, lem birunya itu yang susah gitu. Perlu perjuangan lagi. Nah, ini kita anggap sebagai sumbu X misalnya. Boleh nggak? Boleh ya. Lalu yang ini kita anggap sebagai sumbu Y. Sumbu X dengan sumbu Y ini kan tegak lurus. Oke? Berarti kita bisa cari resultan E pada sumbu X. Jadi ini berarti positif, ya kan? Yang ini negatif. Sumbu Y ke atas, ini kita anggap positif, ini kita anggap berarti negatif. Maka E di sumbu X itu kan berarti sama dengan apa? E1 dikurangi dengan E3. Ini kan sama dengan E belum 0 dikurangi E. Ya, barulah sama dengan 0 gitu ya. Lalu E sumbu Y sama dengan apa? E2 dikurangi dengan E4. Ini sama dengan? Ya, E dikurangi dengan E gitu ya. 0 ya. Nah, resultannya atau E-nya, E di P, itu kan berarti sama dengan apa? Akar dari EX pangkat 2 ditambah dengan EY pangkat 2. Jangan langsung jadi EP 0. Loh, 0-nya dari mana gitu ya, nggak boleh ya. Nah, berarti ini sama dengan akar dari 0 kuadrat tambah 0 kuadrat, maka sama dengan 0. Ya, oke?
Bisa? Ya, oke lah. Nah, sekarang kalau misalnya muatannya Ibu ganti nih. Positif, di sini positif, lalu ini negatif, ini negatif. Ya, hasilnya nggak nol lagi. Nah, nanti kamu coba cari lagi, coba tes gitu ya. Pitagoras itu kan 90 derajat. Di titik P kan di pusat sini. P-nya di sini. Ini tadi P-nya kan di pusat diagonal. Ini kan tegak lurus. X itu berarti resultan pada sumbu X. Kan ini kita anggap tadi sebagai sumbu X. Yang ini kita anggap sebagai sumbu Y. Gitu. Jadi resultan sumbu X yang ke sumbu X ini positif, ini negatif. Y-nya naik positif, turun negatif. Jadi kamu putarlah. Set gitu. Dalam imajinasimu itu gambarmu putar gitu. Boleh misalkan seperti itu. Ya. Mana? Oh iya, rumusnya kan itu toh. Resultan gaya. Vektor ini kan vektor. Ini kan segitiganya kan siku-siku. Kan kita menggunakan rumus F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos 90 derajat kan. Ya karena siku-siku maka kita pakai Pitagoras langsung. Jadi sama dengan EX kuadrat ditambah apa? Selalu kurang. Gak pernah kurang. Selalu tambah rumusnya. Rumus vektor itu kan selalu tambah itu. Lah ini Q-nya sama, jaraknya sama. Apanya? Oh, enggak, ini kalau muatannya sama. Nah, ini kita anggap sama semua muatannya. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Kalau nanti muatannya beda ya beda. Enggak. Ini anggapan sama ya, untuk muatannya sama. Jadi dengan catatan mana ini sorry ya, dengan catatan ini adalah untuk Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Ya, itu kalau sama ini seperti ini. Nah, kalau kubus asik tuh. Ya. Iya lah yang asik lah. Mau yang kubus? Boleh. Oh. Namanya. Kamu yang kerja. Lah iya toh, masa ibu yang kerja. Ya kamu nanti tidak berkembang, yang berkembang ibu. Nah, aku bikinkan kubus. Ya. Enggak mati lah, jangan mati di sini. Kalau mati di sini susah, liftnya enggak nyala, nanti berat bawa turun. Oke, ya. Sekarang tentukan E di sini. E di titik P. Oh. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 sama dengan Q5 sama dengan Q6 sama dengan Q7 ya sama dengan Q8. Ini sama aja udah. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 nah, yes, gak jadi ya. Ya nanti kamu kerja ya silahkan dikerja ya. Oke ya, sampai di sini ya. Cari di titik P atau di pusat diagonal ruangnya atau di mana ini banyak sekali pertanyaan ini di sini. Ya, oke. Ya. See you ya. God bless ya. Semangat.